Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran ini. Ustaz harapkan anak-anak Ustaz yang di dalam kelas ya sudah bisa memfokuskan diri antum untuk ke depan. Ya, jadi segala urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran ini boleh kita tinggalkan dulu. Ya. Coba perhatikan. Ya, kemarin juga Ustaz sudah sampaikan. Ya. Nah, ini adalah melanjutkan kita mengenai pembudidayaan. Ya, jadi Ustaz hanya ingin mengecek saja, ya, mengecek saja sudah sejauh mana hasilnya. Ya. Karena ini sudah pekan ketiga ya. Jadi kalau antum peliharanya ayam ini dengan baik, pelihara dengan perawatan yang bagus, tentunya ya ayam ini, ya dengarkan dulu, ya tentunya ayam ini sudah pertumbuhannya sudah sangat jelas ya. Kalau kita lihat dari bentuk foto pertama antum beli, kemudian sampai sekarang sudah 3 minggu, bahkan ada ya ayam-ayam itu yang sudah siap konsumsi hanya umur 30 hari. Ya berarti 1 minggu lagi harusnya kalau antum pelihara ayamnya dengan benar, itu ayamnya udah bisa dikonsumsi ya. Bahkan ada yang ayam bisa dengar yang 15 hari pun sudah ada ya. Jadi kasihan ya Mas. Ya, jadi iya, pertama memang ya jenis ayamnya juga mendukung. Perhatikan. Jadi Maulid. Pertama jenis ayamnya mendukung ya. Kalau kita lihat ayam pedaging ya, ya ini memang pertumbuhannya cepat ya. Bahkan kalau antum pernah makan nih, makan ayam penyet, ya kan? Ya itu ada ayam-ayam yang umur 15 hari, ada umur 30 hari, ya kan? 30 hari ya rata-rata ya, 30 hari, ya kan? Jadi ayam yang lebih muda ini sebenarnya lebih, kalau dikonsumsi ya, tapi ini kan kita bukan membahas tentang ayam konsumsi, ayam pedaging, tapi ayam petelur. Tapi kalau ayam petelur itu, ayam pedaging kalau misalnya lebih muda itu lebih enak, lebih lembut, ya kan? Kalau antum beli ayamnya udah tua, bahkan kalau antumnya beli ayam tua itu lebih murah harganya, ya kan? Ya kan Kal? Iya. Kenapa muda mas? Posisi antum maksud Ustaz. Ya, jadi seperti itu. Pertama ini jenis pakannya dan jenis ayamnya juga beda. Kalau antum pelihara ayam kampung, walaupun sudah kasih makannya benar sesuai dengan ayam pedaging, besarnya nggak sama. Ya, bobotnya bisa beda. Tergantung ayamnya. Iya, makanya sekarang tuh orang Reja, iya tanya Ustaz aja. Jadi sekarang itu banyak orang tuh disilangkan. Jadi dicari, misalnya ini gennya ini cepat pertumbuhannya, kemudian dicari lagi ada yang cepat telurnya, digabungkan. Jadi banyak seperti itu. Bahkan di Medan ini ada namanya namanya. Ada persilangan yang udah mulai populer ya. Namanya ayam ya. Bro, Ustaz lupa. Ya. Ayam pedaging juga. Namanya
lupa Ustaz. Ya, nanti Ustaz cari dulu. Ya, itu memang hasil persilangan, ya. Sama ya itu. Baik. Jadi anak-anak Ustaz, upayakan nanti ini kan ada laporan yang sama Ustaz. Ada yang pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga. Yang sangat tertib ini kelompoknya Wahyu, ya kan? Kemudian Fajri juga, kemudian Reja, ya. Jadi masih ada beberapa yang belum. Nanti akan, itu kan datanya ada sama Ustaz semua. Nanti kalau sudah pekan depan, minggu keempat, kita buat menjadi satu buku ya. Diketik boleh, kemudian antum tampilkan foto-fotonya, kemudian antum printkan, ya. Paham? Jadi kalau misalnya ada foto kandangnya, ini kandangnya Ustaz, antum mesti DOC. Kemudian setelah umurnya 30 hari, kami pindah kandangnya, karena bulu-bulunya sudah lebat, sudah tumbuh dan tidak perlu pakai lampu lagi. Tentunya kita pindah kandang. Kalau mesti DOC bisa juga pakai kandangnya kardus-kardus yang besar, bisa. Tapi kalau sudah lebih dari situ, ya nggak bisa. Cuman kelemahan kalau kita menggunakan kardus apa? Oh iya. Iya, nanti bekas air minumnya itu bisa basah. Ya. Makanya kadang-kadang kalau orang buat kandang ayam tuh bawahnya apa? Jaring. Ya jaring. Jadi jaring. Iya, biar jatuh ke bawah. Ya. Kalau dia masih anakan bisa kita lapis pakai kertas. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum kita lanjut materi kita? Ya. Ini udah ditimbang ini? Hah? Udah. Pakai tangan ambil. Nah, ini nggak akurat lah kalau pakai tangan. Saya rasa kali Mas tadi pegangnya lompat-lompat ya. Jadi burung. Kalau bisa ke burungnya. Oh. Ya oke, nanti. Ya. Ya, lampirkan foto juga bisa ya, tampilkan fotonya. Jadi pertumbuhan ayam tuh bisa lihat tuh dari bulunya, ya kan? Ya Ustaz, sebenarnya senang ketika melihat perkembangan hewan peliharaan apalagi ayam. Ya, itu sangat jelas sekali. Antum umur 1 minggu sama 2 minggu tuh udah beda jelas tuh, beda. Pertama kita beli, kemudian udah 1 minggu kita pelihara, apalagi pakannya pakan pabrikan. Kalau kita beli pakan pabrikan itu, kalau masih kecil tuh jelas kali cepat kali pertumbuhannya. Beda kalau pakannya untuk kasih pakan sisa-sisa makanan tuh, Jagung, nasi, beda. Karena nutrisinya beda. Nah, makanya sehebat apapun kita kalau membuat meramu makanan juga, ya. Kadang ada racikan makanan kita mau buat fermentasi makanan sendiri, besar rasa kalah sama makan pabrik, ya. Bukan apa, nilai gizinya itu sudah ditakar, ya. Jadi ada jagungnya, ada konsentratnya, dia. Ya. Makanya kalau orang pelihara ayam pedaging biasanya dia pasti beli pakan pabrikan, ya. Kalau dia pakan racikan sendiri bisa, tapi pertumbuhannya nanti kalah. Sama pakan pabrikan. Mahal. Satu saknya itu isi 50 kilo ya. Itu sekitar 400 ribuan. Ya kalau antum ayamnya banyak, ya kalau ayamnya sedikit itu bisa sampai 2 bulan kalau ayamnya. Tapi kalau 3 bulan. Atau kalau misalnya antum cuman pelihara 5 ekor ya sampai panen bisa lah itu. Ternyata dijual ayamnya dijual nih 5 ekor 500 mana nutup rugi ya. Makanya diselang-seling biasanya. Jadi kasih makan pabrikan, kasih makan buatan. Ya kalau kita pedaging sama petelur, nanti dia produksi telurnya jelas beda. Ya, Rehan kayak mana? Rehan. Pahan. Kalau belum ada kelompok boleh sendiri, ya. Kalau jadi jangan kita terlalu bergantung sama orang lain, ya. Udah nggak zaman lagi. Sekarang kita, saat anak nggak ada kelompok, udah kelas 12, nggak ada kelompok, masih nggak move on juga, ya kan? Ya kan kal? Nah, boleh.
Ustadz sudah contohkan kan kemarin ada yang lahan sempit, bahkan ada ayam itu maulid. Dia pegel Antum nih kurang apa ya? Kurang semangat. Ya, yang semangat ya semangat, yang nggak semangat ya tetap begitu terus. Kan udah Ustadz bilang, Ustadz tuh dulu punya pengalaman, ya. Mungkin ini juga antum sekarang sedang antum alami, tapi antum nggak merasakan sekarang, ya kan Bil? Nggak merasakan sekarang, nanti antum rasakan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, waduh. Makanya dengarkan. Ya. Ya. Yang tahu materi pembelajaran ini adalah sesuatu yang nantinya kita butuhkan di kehidupan kita yang akan datang. Ya, apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang bingung ya. Mau kerja di perusahaan, waduh, nggak ada tempat. Apalagi skillnya biasa-biasa aja. Ya, banyak yang akhirnya apa? Kita harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya kan? Dari mana kita bisa dapatkan? Ya dari biasanya orang pengalaman-pengalaman. Sebagai contoh, ini Ustadz sudah tidak membahas lagi hari ini terakhir tentang budidaya unggas ini. Ustadz tinggal nunggu laporan sama antum. Nanti ketika antum mau memberikan laporan di luar materi pembelajaran, karena kita akan mau melanjutkan pembelajaran kita di bab berikutnya. Bukan berarti antum nggak ngumpulkan, Ustadz nggak ngumpulkan sesuai dengan jam pelajaran lagi ya. Antum boleh laporan di luar jam pelajaran. Tapi anak-anak Ustadz, sekarang materi kita adalah mengenai kita harusnya ada di bab 4 ini karena yaitu tentang wirausaha produk pengolahan makanan fungsional. Nah, tentunya kalau kita kait-kaitkan ini bisa aja kita kait-kaitkan sama hewan peliharaan kita ya kan. Banyak orang yang membuat sebuah usaha kuliner pasti dia ingin ya ketika ada sisa dari usahanya itu jualannya dia pasti cari solusi ya kan, cari solusi misalnya beternak, misalnya jualan makanan. Kalau tidak habis pasti nggak mungkin kita jualan tuh selalu habis tiap hari, pasti ada masanya, masa-masa. Tapi apa solusinya? Kita harus cari solusi kemana ini limbahnya mau digunakan. Nah, makanya itu satu solusi. Jadi sangat nyambung juga ya. Bagaimana? Iya. Jadi Ustadz pernah begini masalah ini ya. Kalau kita kadang-kadang kita sering nih, Ustadz ada nanti kalau nggak habis sedekahkan. Jadi kita sedekah tuh karena sisa gitu loh. Karena sisa itu satu apa ya? Penghinaan. Bukan penghinaan, rasanya kok nggak kurang pas lah Ustadz rasa ya kan. Jadi kalau udah sisa itu, apalagi kalau Ustadz biasanya kan, kalau udah punya ada usaha kuliner ternyata nggak habis, Ustadz nggak mau tuh. Kalau misalnya kadang-kadang apa? Ya solusinya udah kasih pakan ternak aja. Kalau kita memang mau sedekah, waktu memang itu bukan karena nggak laku, ya kan? Yang bukan nggak laku. Aduh kok ini karena jadi orang doa kita, mudah-mudahan nggak laku lagi, nggak laku lagi. Jadi, ya kan? Wah ini mudah-mudahan ini nggak laku nih, biar kita bisa makan lagi. Ya doanya bukan. Ya kayak jadi itu ya. Nah jadi anak Ustadz, udah Reja, ini wirausaha. Wirausaha produk ya, oh ya, pengolahan makanan daerah yang dimodifikasi makanan ya fungsional. praktek lagi Ustaz. Lulus. Ya, Lulus.
Ya kita dengar dulu materinya. Baik. Ya ini sebagai referensi anak-anak Ustaz ya, kalau kita pergi ya halaman berapa itu yuk? 100? Beda sama buku Ustaz ya? Tengok. Oh, pola makanan khas daerah. Daerah ya? Mana buku antum? Beda ya? Makanan Yang kuat ngomongnya. makanan khas daerah ya? Yang dimodifikasi ya? Oke, coba Ustaz mau tanya sama antum. Reja, yang bising ini yang kompor ini. Ini produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita sering dengarkan Ustaz, ini bentar lagi si Hafiz sudah mau berangkat nih. Nanti gara-gara antum ribut, materinya nggak sampai, kasihan si Hafiz. Bayang-bayang dia di sana. Perhatikan, kalau kita sendiri dengar kata-kata modifikasi. Bengkel. Pasti bengkel katanya. Apa tuh maksudnya? Iya, ya modif lah, modif disingkat. Tapi apa itu? Diapakan itu? Dimodifikasi. Diganti, di-upgrade. Tentunya ya, modifikasi ini ya. Dengarkan, ini antum udah jangan diperpanjang. Anak di mana sahabat Anda? Anak gini ya. Reja cerita. Anak pun salah. Ya jadi memodifikasi itu ya beda dengan kita menciptakan sesuatu yang baru. Kalau modifikasi dia mengubah tapi tidak menghilangkan makna aslinya, ya sifat aslinya itu nggak kita hilangkan. Jadi kalau misalnya antum mau modifikasi, contohnya sepeda motor, ya sehebat apapun antum modifikasi, misalnya sepeda motornya bebek, ya bisa dia jadi matic, misalnya gitu kan, tetap nggak menghilangkan. Ya, tidak menghilangkan. Begitu juga dengan makanan. Perhatikan, ya. Begitu juga dengan makanan. Kalau makanan, ya, makanan itu boleh kita ubah, tapi jangan menghilangkan ya kekhasan aslinya. Nah, jadi dengarkan, ya. Ini sebenarnya Ustadz malas berlebihan. Baik anak-anak Ustadz, jadi kita sering nih, kalau kita pergi ke suatu tempat, ya pasti itu yang dicari itu selain tempat wisatanya, pasti makanannya, ya kan? Pergi mana nih, pulang kampung, ya kan? Pasti tanya oleh-oleh lah, jangan lupa, nah, ya kan? Oleh-olehnya apa nih? Dari Aceh apa? Pisang sale, ya kan? Kalau misalnya oleh-oleh dari Padang misalnya, Kontong. ya, ada kerupuk sanjay, ya kan? Ya kalau rendang itu makanan ya khas Padang juga, Sumatera Barat ya, tapi berat lah makanannya. Kalau cemilan-cemilan, ya. Ini jenis makanan ini sama juga seperti jenis makanan lain. Kadang-kadang, dengarkan, di satu daerah, misalnya kita makan, ya, kita makan sate Padang khas Sumatera Barat. Ada sesuatu yang berbeda
di daerah tertentu. Misalnya kalau kita makannya di daerah Medan nih, pasti ada yang dimodifikasi namanya. Ada yang diubah agar bisa menyesuaikan dengan selera orang setempat, ya, penduduk setempat. Ya, sama kayak kita misalnya, Ustaz, ana nih Ustaz, beli, Ustaz pernah nih, ada orang Mesir pernah datang ke warung Ustaz. Jadi di sebelah satu ada orang jual kebab. Dia tanya, jual apa? Jual kebab. Kebab apa ya? Kebab Turki ya. Oh, Turki kebabnya nggak kayak gini. Nah, jadi gitu. Dia bilang gitu. Sama kayak kita beli burger misalnya gitu kan. Burger yang di sini itu ya tentunya sudah dimodifikasi sesuai dengan selera kita. Ya, kayak antum makan spaghetti misalnya gitu kan. Belum tentu antum rasa yang asli di sana sesuai sama lidah kita. Nah, itu juga kita harus memodifikasi. Ya, paham maksud saya? Paham. Ya, jadi tentunya kita di sini adalah mencoba membuat sebuah wirausaha produk makanan khas daerah. Kalau khas daerah banyak sekali ya jenis makanan ya. Ada makanan yang berat, ada yang ringan, ada yang cemilan ya kan. Ya. Coba nih Ustadz mau tanya nih sama yang sudah mulai merintis usaha kuliner nih, makanan nih. Oh, ya. Kalau bubur itu khas daerah itu. Ada kayak misalnya bubur ayam khas daerah. Oh, ya. Tentunya kita ya. Kalau namanya makanan, setiap orang tuh pasti memiliki seleranya beda-beda ya. Ustaz, bubur ayam ini awalnya dulu tuh nggak begitu suka. Iya, karena kalau namanya nasi di bubur tuh kayaknya kurang pas sama Ustaz. Iya. Tapi ya, ketika ada mulai ya, kalau di daerah Jawa itu bubur ayamnya udah jadi sarapan pagi. Ya, ketika Ustaz pernah merantau ke sana, ya jadi ini udah mau nggak mau orang sarapannya itu. Kita mau sarapan apa? Ya ini makan juga. Lama-lama jadi suka. Tapi ketika Ustaz balik ke Medan, ada satu bubur ayam yang rasanya khas Medan. Ya. Jadi bubur ayam itu kan Jakarta biasanya, ya kan bubur ayam Jakarta. Tapi ini bubur ayam Jakarta, tapi karena udah dimodifikasi rasanya Medan kali. Ya. Sampai Ustadz tuh rela tuh belinya jauh. Ya. Kalau antum mau beli, itu ada di daerah Gedung Arca tau tuh? Pasar Merah. Kalau ya pernah ya, dia khas sekali tuh. Karena apa? Karena kuahnya itu. Kalau orang kuahnya itu nggak begitu kental ya. Kalau ini kuahnya kayak kuah opor gitu ya. Nah, coba lanjut deh. Besar bukan promosi, nggak ada endorse-endorsean nih kan. Ya, lama tahuan tuh. Ya karena kita kan pasti kita cari nih makanan yang enak tuh pasti walaupun jauh kita kejar, ya kan? Kejar. Walaupun sebulan sekali minimal ngetes lah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang sudah Ustaz rasa itu yang sudah dimodifikasi. Ya. Sama kayak kita makan rendang di warung makan ini sama warung makan ini sama warung makan ini beda. Sama-sama rendang. Nah, kalau antum suka yang mana? Oh ya, ya tentunya. Ya kenapa? Keunggulannya apa? Coba kita tanya nih. Nah, ini ada juga nih usaha kuliner nih. Ya, antum rendangnya tuh bedanya apa kira-kira? Biar, hah? Gimana? Oh. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita lihat ini di halaman 250. Itu halaman berapa punya tuh? 100.
Ya, dibagi menjadi dua ya, makanan ya yang berasal dari nabati dan hewani. Ya. Ya. Ini ya, jadi ada nabati dan hewani. Nabati dan hewani. Jadi dua jenis makanan ini ya yang biasanya kita temui. Tentunya anak-anak Ustaz ya, makanan ini juga ya banyak ya. Ada kalau kita tuh ada sebagai makanan pembuka, ada ya kan? Atau kita enggak Ustaz, anak mana pernah makanan pembuka, langsung aja lah makan nasi, minum, habis sudah, ya kan? Ada makanan pembuka ya, baru ya, iya. Tapi kalau kita orang Indonesia ada model seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita, iya maksudnya kekhasan di setiap daerah. Kalau rumah kita enggak lah, rumah kita mana ada? Ada sih kalau makan. Ada gitu di sini? Ada? Mansur. Iya. Nah, ini ada satu hal yang penting. Mengapa? Dengarkan. Mengapa makanan khas daerah yang menjadi ya ide kita dalam berwirausaha? Sudah? Karena produknya sangat bervariasi. Jadi banyak sekali ya jenis makanan, apalagi negara kita ini ya negara yang banyak sekali. Iya. Kemudian bahan baku mudah didapat. Biasanya makanan tradisional ini juga pengolahannya nggak sulit, ya, nggak sulit, sederhana, mudah dipelajari. Iya, jadi antum nggak ada alasan misalnya, anak ini nggak pandai masak. Karena apa? Masak itu mudah dipelajari. Dan satu hal yang paling penting, usaha kuliner ini ya adalah usaha yang sangat menjanjikan. Selagi manusia ini hidup, dia pasti butuh. Sekarang masalahnya antum harus bisa menciptakan sesuatu yang menarik perhatian, ya kan? Orang kalau misalnya makan, hobinya makan, nampak dari badannya kan? Oh, ini enggak ini. Ini. Habis. Ya. Pasti makanan itu dicari, ya. Yang enak-enak tuh dicari. Kemudian apa? Investasi alat mesin disesuaikan dengan dana yang tersedia. Biasanya masakan tradisional, perhatikan, ya, masakan tradisional itu, ya, biasanya peralatannya juga peralatan tradisional. Ada yang masaknya masih pakai tungku. Beda dengan masakan-masakan modern kan, harus pakai microwave, ya kan? Macam. Kemudian pilihan kemasan sangat beragam. Nah, Ustaz tertarik nih. Kemarin kita ada membuat sebuah kemasan. Ya, ini ada teman antum yang memang ternyata sudah punya usaha yang memang sudah berjalan. Ada kemasannya, ya kan? Ini penting juga kemasan. Ya, walaupun antum nanti masakannya enak, makanan antum enak masakannya, tapi kemasannya cuma pakai plastik kresek aja, malas orang beli. Ya jorok atau orang. Beli nasi bungkus masukkan dalam kresek. Wah, bungkus. Makanan kucing. Wah, ini makanan manusia.
Nah, gorengan lagi kan. Coba kita ciptakan ya sesuatu yang sama kayak antum kan sekarang. Ya. Dia udah tahu. Ya, misalnya kan antum suka nih, ada yang suka ngopi ya kan. Ngopi. Kopi ini kalau kita dulu zaman satu warung-warung kopi itu ada beli kopi masukkannya plastik yang untuk bening itu udah dikat, dah masukkan. Kasih di take away. Sekarang nggak kayak gitu, nggak laku. Padahal ya, padahal sama aja rasanya. Cuma iya, pemanasan tadi. Berarti ini ada hal penting yang harus kita iya, tapi ini juga mempengaruhi harga jual. Biasanya kalau kopi pakai kreseknya pakai kasih aja cuma 5.000. Kalau udah pakai cup yang kertas itu 25. Ya, kan? Ya. Ini menarik ya anak-anak saya untuk kita pelajari ini ya. Kemudian apa? Pasar sangat terbuka. Biasanya ya. Pasar ini sangat terbuka. Kemudian makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Sama kayak misalnya antum memilih anak usahanya bubur. Ya kan? Bubur sama lontong itu kalau di daerah kita itu menu sarapan. Sarapan pagi. Ya kan? Nah, makanya orang pasti mencari. Nah, jadi carilah usaha yang memang dicari orang tiap hari, ya kan? Kalau misalnya rendang belum tentu dicari orang tiap hari. Tapi kalau lontong cari orang. Tapi kalau rendang lontong nanti itu jadi variasi, ya kan? Ya, lontong kan pakai rendang kan? Oh, terbalik. Rendang lontong atau lontong rendang? Sama itu. Oh, rendang yang lebih banyak lontong gitu. Kalau rendang lontong. Iya. Kalau lontong rendang, lontong yang mana? Oh gitu. Ya. Ah, jadi itu ya. Boleh antum cari. Misalnya kalau di daerah-daerah itu pasti ada tuh menu makanan yang dicari setiap hari. Kayak bubur ayam, ya kan? Nasi gurih. Kalau risol itu cemilan tuh, ya kan? Kalau nasi bakso itu juga bakso itu paling sekarang ini daerah kita tuh mie balap. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa yang ada. Baik anak-anak Ustadz, untuk materi ini, Ustadz harapkan untuk pekan depan antum mencari sebuah referensi makanan khas daerah. Antum pilih satu. Misalnya Fadli daerah ya, lontong misalnya. Antum harus tahu tuh lontong tuh daerah mana tuh. Entah lontong ya, atau ada makanan yang lain kayak misalnya ada khas daerah Sumatera Barat tuh apa? Gulai paku. Iya, ya kan? Ada lontong gulai paku. Iya, rupanya pakis. Gulai paku. Baik ya anak Ustaz, pekan depan Ustaz tunggu tugasnya. Baiklah, Ustaz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kalau itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.